Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rifki Adi Saputra. Saya berasal dari UT Daerah Bogor, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java dengan ketentuan. Yang pertama, membuat kelas menu item sebagai dasar untuk semua menu item dalam restoran. Yang kedua, membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu kelas makanan, minuman, dan diskon. Yang ketiga, membuat kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Yang keempat, membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Yang kelima, program juga harus bisa menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon. Yang kedua, menampilkan menu restoran. Yang ketiga, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Yang keempat, menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon yang diterapkan. Yang kelima, menampilkan struk pesanan pelanggan. Dan program juga harus bisa keluar dari program. Oke, langsung saja kita ke praktiknya. Oke, karena waktu yang diizinkannya hanya 15 menit, maka saya akan langsung saja kepada kode program yang telah dibuat sebelumnya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah program untuk aplikasi restoran sederhana. Ya, di sini saya akan menjelaskan per baris. Yang pertama, ketika kita sudah membuat sebuah file baru di NetBeans, nanti otomatisnya akan kosong. Lalu kita bisa mengisikan kode di sini. Selanjutnya di sini adalah import Java until ArrayList. Ini untuk mengimport library atau fungsi dari ArrayList yang ada di Java. Lalu ada import Java until scanner. Ini untuk mengimport ya, mengimport scanner atau fungsi untuk melakukan input. Di sini saya membuat sebuah abstract class yang menjadi dasar dari semua kelas nanti subclassnya, yaitu kelas menu item. Di sini saya membuat sebuah private string kelas, sebuah objek nama, private double harga, dan private string kategori. Public di sini membuat subclassnya adalah menu item. Public menu item string nama, membuat tipe data nama yang bentuknya string, harga yang bentuknya tipe datanya double, dan juga kategori yang tipe datanya string. Di sini menggunakan keyword this ini untuk membedakan antara objek dengan konstruktor ya. Nah, kalau kita merujuk ke sini ini berarti ada di sini di menu item, tapi kalau kita merujuk ke sini ini akan merujuk kepada menu kelas utamanya ya, super kelasnya. Oke, di sini saya membuat juga public string get nama, ini untuk mengambil nama. Public double get harga, ini untuk mengambil harga. Public string get kategori, ini untuk mengambil kategori. Nah, di sini ada override. Override ini untuk menimpa semua fungsi ya, menimpa semua fungsi yang ada di subclass ya. Jadi ini fungsinya untuk menimpa dan juga untuk melihat error kode ya. Nah, nanti semua formatnya itu akan diubah to string. Saya membuat sebuah kelas public string to string, jadi semua formatnya ini akan berubah menjadi string. Nah, ini adalah format penulisannya nanti. Ini adalah bentuk format penulisan. Kemudian di sini saya membuat subclass makanan ya. Extend kelas makanan, extend menu item. Artinya kelas makanan ini mewarisi sifat dari menu itemnya, ini inheritance atau pewarisan. Karena di sini ciri-cirinya ada extend ya, extend menu item. Jadi merupakan turunan diwariskan dari menu item. Public makanan string nama, membuat sebuah tipe data nama yang bentuknya string, harga double. Super nama, harga, makanan. Ini adalah pokoknya ya di sini. Terus membuat juga sebuah subkelas minuman, kelas minuman extend menu item. Public minuman string nama double harga, ini sama, membuat sebuah
tipe data baru ya. Ini yang menjadi utamanya ya. Ini ada nama, harga, dan juga namanya itu minuman. Membuat subkelas diskon. Kelas diskon extend menu item ya. Ini juga ada bentuk pewarisan karena mengextend dari menu item. Private double percent diskon. Membuat sebuah objek baru dengan tipe data double yang privat ya. Public diskon, string nama double percent diskon. Super ya, ini yang akan digunakan menjadi utamanya, nama 0 dan juga diskon. Ini kenapa 0? Karena kita akan memasukkan angka untuk diskon itu kan, misalkan 10% begitu ya. 10% berarti kalau 10% dibuat ke desimal itu adalah 0,1. Ini adalah angka awalnya, kita masukkan adalah 0. Oke. This persen diskon itu perlu membedakan dengan konstruktor ya. This ini persen diskon. Nah, membuat sebuah objek baru persen diskon. Public dapat get persen diskon ini untuk mengambil diskon. Fungsi untuk mengambil diskon, return persen diskon, mengembalikan nilai ke persen diskon. Override sama seperti tadi ya. Ini untuk menimpa dari subclass ya menjadi string ya. Di sini public to string. Saya mencoba membuat sebuah kelas untuk mengembalikan semuanya menjadi string atau mengubah semuanya menjadi string. Ini adalah format penulisan. Nah, nanti di sini ada get kategori, get nama, dan juga persen diskon. Sini saya membuat sebuah kelas menu ya. Kelas menu ini merupakan sebuah array list ya. Saya membuatnya adalah sebuah array list yang nanti setiap menu ini akan disimpan dalam sebuah array list. Ini array tapi bentuknya list ya. Array list ini lebih lebih dinamis, lebih mudah untuk dimodifikasi gitu daripada array yang biasa. Public menu items new array list. Jadi membuat sebuah objek baru item. New ini menandakan bahwa si item ini menjadi sebuah item yang objek yang baru dalam array list. Public void tambah item, menu item, tambah item, menu item ini ya. Oke, item add item. Jadi mengambil item untuk disimpan ke item. Public void tampilkan menu ini adalah kelas untuk menampilkan menu. Di sini if jika item is empty. Jadi ketika item ini kosong, system.out.println maka akan menampilkan pesan menu masih kosong. Return mengembalikan nilai. For ini untuk perulangan. In i membuat sebuah variabel baru i dengan tipe data in sama dengan 0. I ini dimulai dari 0, di mana i ini kurang dari item.size. Jadi i ini kurang dari item yang telah kita buat. Misalkan itemnya ada 1 ya 1, itemnya 2 ya i nya 2 begitu. Nggak akan lebih dari item yang telah kita buat .size, di mana i terus bertambah. System.out.print ini format penulisan. I tambah 1 berarti i ini kan 0 tambah 1 berarti i itu dimulai dari 1. 0 tambah 1 1. Dan juga item get i ya. Jadi si item ini akan menyesuaikan dengan i 1 2 3 4 begitu. Public menu get item in index. Throw exception. Kita membuat sebuah exception di sini. If jika index kurang dari 0, di mana index lebih dari sama dengan item.size, kita membuat sebuah exception baru di sini. Ketika index kurang dari 0 dan index lebih dari sama dengan item, maka akan muncul sebuah pesan peringatan item tidak ditemukan dalam menu. Kemudian mengembalikan nilai item get index, return item get index. Lalu membuat sebuah kelas pesanan. Ini kelas pesanan private release. Jadi
setiap pesanan itu akan disimpan dalam sebuah array list ya. Public pesanan, sebuah objek baru pesanan. Pesanan ini menandakan bahwa objek pesanan ini adalah new, baru, adalah objek baru dalam array list yang akan kita buat ini. Public void tambah pesanan, ini adalah fungsi untuk menambah pesanan add item ya, untuk menambahkan ke item. Public double hitung total, membuat sebuah variabel baru hitung total dengan tipe data public ya. Di kelas baru hitung totalnya. Double total, membuat sebuah variabel baru dengan tipe data double yang diawali dengan 0. Total discount, membuat sebuah variabel baru total discount dengan tipe data double yang dimulai dari 0. Oke, di sini ada perulangan for menu item pesanan. Nah, if item instance of discount, ini menandakan bahwa item ini mengecek apakah instansiasi atau instan dari diskon ya. Total diskon sama dengan diskon item, get persen diskon, ini untuk mengambil get si persen diskonnya ya, berapa persen yang sudah dibuat. Else, jika tidak, total sama dengan item get harga, jadi item totalnya itu hanya mengambil harganya saja biasa. Nah, di sini ada sebuah proses total yang tadi kita sudah buat. Variabel total di sini sama dengan total dikali 1 dikurang total diskon dibagi 100 ya. Kalau kita lihat rumus untuk mengubah angka persen ke desimal itu memang harus dibagi 100. Jadi misalkan di sini kita masukkan angkanya 5%. Berarti 5% itu adalah 0,05 dalam bentuk desimalnya ya. Ini adalah rumus untuk mengubah persen ke dalam bentuk desimalnya. Return total, mengembalikan nilai total. Public void tampilkan struk. Nah, ini untuk menampilkan struk system.out.print /n ya, /n ini untuk menandakan garis baru. Struk pesanan ini hanyalah variasi saja. For menu item pesanan, system.out.print item, ini mengambil dari item. System.out.print total, ini adalah bentuk format penulisan, lalu mengambil dari hitung total yang tadi sudah dibuat ya. System.out.println, ini hanyalah variasi saja. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah kelas main ya, kelas utamanya public class tugas 3. Public class void main string ya guys. Di sini menggunakan fungsi scanner ya. Jadi fungsi scannernya baru digunakan di sini. Scanner membuat sebuah objek baru scanner dalam library scanner. Sama dengan new scanner. Ini artinya bahwa objek scanner ini adalah objek baru dalam scanner. Nah, membuat juga objek menu dalam kelas menu. Nah, new ini menandakan bahwa menu ini adalah objek baru dalam kelas menu. Pesanan merupakan objek baru dari kelas pesanan. Sama, karena ada new ya. Sama seperti yang di atas tadi. Lalu membuat sebuah perulangan while true. Ini perulangannya sampai sini. Oke, perulangan ini untuk menampilkan beberapa menu. Nanti akan ditampilkan menu. Yang satu untuk tambah item ke menu, yang dua untuk menampilkan menu, yang tiga buat pesanan, yang keempat tampilkan struk, yang lima keluar dari program. Ya, ini pilih opsi hanya sebuah variasi saja sebetulnya ya. Membuat sebuah objek baru yaitu variabel baru yaitu pilihan, bentuknya integer. Scanner next in ya, menggunakan scanner untuk inputnya. Next in berarti ketika sudah dimasukkan dia akan next ke selanjutnya. Switch pilihan. Nah, di sini menggunakan switch case ya. Switch pilihan mengambil dari variabel pilihan. Ketika pilihan kita memilih satu, maka dia akan masuk ke case yang pertama. Di sini
ada perintah system.out.print. Pilih jenis item. Ya, jadi jenis itemnya itu adalah makanan, minuman, atau diskon. Ya. Oke. Di sini membuat sebuah variabel baru, variabel jenis, dan tipe data integer. Nah, di sini menggunakan scanner untuk input datanya. Scanner next line. Artinya scanner next line membuat garis baru. Ya. System.outPrint.nama. String nama. Ya, di sini mengambil data dari yang telah tadi kita buat di atas. Ya. Nama ini scanner next line ya. Kemudian scanner akan membuat garis baru. Di sini juga ada harga dengan tipe data double, karena harga ini jika menggunakan integer ya, ini kemungkinan tidak akan terbaca oleh sistem, karena biasanya harga itu sampai beberapa digit ya, 5 digit atau 7 digit bisa jadi ya. Karena harga ini rentangnya itu lebih tinggi, jadi menggunakan tipe datanya double. Scanner next double. Ya. Lalu di sini ada sebuah percabangan else if. Di sini if jenis sama dengan 1 menu tambah item new makanan harga. Ya, jadi menambah memanggil menu item, tambah itemnya itu adalah makanan. Ya, yang telah dibuat new makanan, nama, harga, masukkan input nama dan juga harga. Else if jenis sama dengan 2, ketika kita menginputkan 2, menu tambah item new minuman, jadi masuk ke dalam menu minuman, nama, harga. Else if jenis 3, menu tambah item new diskon, ini untuk menambahkan diskon, nama, harga. Ya. Else if jika pilihan kita lebih dari yang telah ditentukan ini, lebih dari 3, 1, 2, 3, maka sistem akan menampilkan pesan jenis item tidak valid. Sampai sini sudah selesai case yang pertama. Case yang kedua, system.out.print. Menu restoran, menu tampilkan menu. Nah, nanti ini akan memanggil tampilkan menu yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini ini akan menampilkan ini kelas yang ini untuk menampilkan menu yang telah ditambahkan. Nah, di sini untuk memilih nomor ketika kita ingin melakukan tadi di sini tampilkan, ini hanya untuk menampilkan menu saja. Udah, sampai sini selesai case yang kedua. Case yang ketiga adalah menu tampilkan menu dan juga pesanan ya. Tampilkan menu ini menampilkan yang memanggil kelas yang tadi, tampilkan menu, lalu memilih nomor. In item index, ini membuat sebuah variabel baru dengan tipe data integer dengan fungsi scanner untuk inputnya. Try catch ini adalah bentuk exception ya, pengecualian. Ya, ini menu item sama dengan menu get item untuk mengambil item index yang ini yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Pesanan tambah pesanan item, ini untuk mengambil fungsi mengambil get pesanan yang telah dibuat. Berarti jika di menunya ada pesanan 1, 2, 3, kita memilih satu, yang ini nanti satunya di get, diambil, dimasukkan ke dalam item. System.out.println, item ditambahkan ke pesanan. Ketika telah berhasil menambahkan sebuah item pesanan, maka sistem akan memunculkan pesan ini, item ditambahkan ke pesanan. Case exception, ini bentuk adalah exception ketika kita memilih menu atau item yang tidak sesuai, misalkan hanya ada 3 item, 1, 2, 3, kita memilih 4, maka exception ini pesan akan menampilkan error message ya, pesan error. Sampai sini selesai. Catch.
Case keempat, pesanan tampilkan struk. Nanti ketika kita memilih angka 4 akan menampilkan struk dari pembelian yang telah kita lakukan. Kemudian di sini selesai. Case yang kelima, keluar dari program. Oke, sampai sini return mengembalikan nilai. Defaultnya itu ketika kita memilih lebih dari case yang telah ditentukan, ini ada 5 case, misalkan memilih 6, maka sistem akan menampilkan pilihan tidak valid. Oke, langsung saja kita ke uji coba dari programnya. Oke, kita uji coba dari programnya. Oke, kita pilih opsi, misalkan kita pilih opsi yang pertama dulu, tambah item ke menu. Oke, kita coba jenis makanan. Nasi uduk. Harganya 5.000. Oke, kita tampilkan menu. Ada nasi uduk ya, sudah muncul. Oke, kita tambah item lagi, makanan, nasi goreng, harganya 13.000. Oke, udah. Kita tambah lagi minuman, es teh yang lagi viral, es teh. Kita kasih harga 5.000. Kita tambah lagi menu item, minuman, es jeruk, harga 5.000. Kita tambah lagi makanan, mie goreng, harganya 10.000. Oke, minuman kita tambahkan satu lagi minuman, es podeng, harganya 12.000. Oke, sekarang kita coba tambahkan diskon. Diskon akhir tahun misalkan. Kita kasih diskonnya misalkan 10%. Oh iya, ada kesalahan ya. Ini harusnya persennya nggak usah dipakai persen ya. Kita coba lagi jalankan. Tadi diskonnya belum. Diskon akhir tahun. Nah, ya, harusnya nggak pakai persen, tadi saya salah menggunakan persen karena persennya ini sudah ada di sistemnya ya. Dia berarti 10%. Berarti desimalnya 0,1 gitu. Sekarang kita coba menampilkan menu. Oke. Menunya cuma, oh iya yang tadi kita buat itu nggak ke-save karena ini simpannya di array ya. Kita tambah lagi menu makanan, nasi uduk 5.000. Nasi goreng 12.000. Nasi goreng 15.000. Goreng 10.000.
Oke, kita tambah sekarang minuman es teh 5.000. Kopior 8.000. Oke, kita coba tampilkan menu. Oke, menunya sudah muncul, ada diskon, makanan, dan juga minuman. Kita coba untuk membuat pesanan. Sip. Oke, kita pilih makanan nasi uduk. Kita buat pesanan baru lagi, yaitu makanannya nasi goreng 3 ya, nasi goreng. Kita buat pesanan lagi, minumannya es teh. Kita buat pesanan lagi, minumannya es kopior. Nah, kita coba untuk tampilkan struk ya. Kita coba tampilkan struk. Struk pesanan diskon akhir tahun 10%. Makanan nasi goreng 12.000. Es teh es kopior. Totalnya berapa nih? 45.000. Totalnya ya segitu. Kita coba pesan lagi ya. Coba kita pesan lagi buat pesanan. Pesan nasi uduk. Pesan minumannya es kopior. Nah, kita coba langsung tampilkan struk. Jadi 9.029 9.027 karena ada diskonnya 10% ya. Kita coba keluar dari program. Oke, udah selesai. Mungkin cukup sekian praktikum yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat menerima koreksi dan masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.